lagi bersama kita di Managriswa di video kita yang kedua. Sekarang itu videonya berjudul apa, Sri? Manajemen agribisnis di peternakan sapi perah di KSPTP Papet Unpad. Oke, kita langsung aja deh ke videonya. KSPTP atau Kelompok Studi Profesi Ternak Perah merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran yang berlokasi di Ciparanjé, Jatinangor. Sapi perah merupakan sapi yang dikembangbiakan secara khusus karena kemampuannya yang dapat menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Sistem agribisnis pada peternakan sapi perah merupakan serangkaian kegiatan dari beberapa subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Terdapat beberapa peran agribisnis pada era pembangunan, yaitu memberikan sumbangan nyata pada sistem agribisnis bagi perekonomian Indonesia dalam bentuk hasil produksi pertanian, pasar, faktor produksi, dan kesempatan kerja. Beberapa rangkaian sistem agribisnis diantaranya yaitu subsistem input dan sarana produksi, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan penunjang. 1. Subsistem input dan sarana produksi. Yang pertama, sarana produksi atau yang disebut juga dengan input tetap merupakan sarana yang digunakan untuk mempermudah produksi on-farm or processing. Dan yang kedua, input produksi. Contoh sarana produksi di KSPTP yaitu alat transportasi, yaitu mobil pick-up. Adapun sarana tempat saluran limbah yang berfungsi untuk mempermudah pembuangan kotoran yang berasal dari ternak, sehingga kandang menjadi lebih bersih dan mengurangi risiko penyakit yang timbul dari kotoran tersebut. Contoh lain dari sarana produksi yaitu mesin perah yang berfungsi untuk mengeluarkan susu dari ambing sapi. Namun, di KSPTP itu tidak menggunakan mesin, sehingga menggunakan tenaga manual. Contoh input produksi yaitu pakan hijauan. Di KSPTP, pakan hijauannya menggunakan rumput gajah yang ditanam sendiri, dan juga menggunakan hai padi atau jagung. Selain itu, ada pun silase, yang dibuat dan disimpan di dalam tong atau wadah yang diperuntukkan untuk silase. 2. Sistem budidaya. Untuk subsistem budidaya lebih membahas mengenai kegiatan on-farm atau budidaya sapi pada peternakan. Dalam subsistem ini, terdapat istilah produksi primer agribisnis, yaitu sebagai perangkat prosedur dan kegiatan yang terjadi dalam penciptaan produk agribisnis. Pemanfaatan fungsi-fungsi manajemen sangat penting dalam subsistem produksi primer, diantaranya yaitu adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi. Semua diupayakan untuk mendukung kegiatan produksi sapi perah. Contoh kegiatan budidaya atau on-farm di KSPTP yaitu memandikan sapi, dengan tujuan agar sapi bersih dan terhindar dari penyakit. Lalu terdapat juga flushing atau membersihkan kotoran sapi yang biasa dilakukan setiap pagi dan sore agar kandang sapi tetap bersih. Selain itu, contoh lainnya yaitu sapi yang digencarkan untuk memakan rumput di lapangan hijau. 3. Subsistem pengolahan. Subsistem ini mengolah bahan baku atau produk primer atau raw material menjadi bahan siap jadi atau siap konsumsi serta bahan setengah jadi. Subsistem ini membutuhkan suplai bahan baku peternakan serta input dan sarana produksi terutama teknologi. Alasan berteknologi itu diperlukan untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas. Contoh kegiatan pengolahan yaitu pengolahan susu. Di KSPTP dilakukan pengambilan susu untuk menghasilkan bahan baku yang akan diolah menjadi bahan jadi ataupun setengah jadi. Di KSPTP sendiri, pemerahan ini dilakukan secara tradisional, yang diperah setiap pagi dan sore yang menghasilkan kurang lebih 30 liter per hari. Contoh dari hasil pengolahan susu yaitu menghasilkan susu murni dan yogurt. Susu murni merupakan susu sapi yang telah melalui proses pasteurisasi, di mana proses tersebut bertujuan untuk menghilangkan mikroba yang terdapat pada susu. Dan yogurt merupakan salah satu produk olahan susu sapi yang diolah dengan cara fermentasi bakteri Lactobacillus. Terdapat beberapa peranan subsistem pengolahan, diantaranya yaitu memberikan nilai tambah terhadap produk primer, lalu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian, mengakselerasi pertumbuhan di sektor-sektor perekonomian lainnya, dan dapat mempercepat transformasi struktur perekonomian dari pertanian ke agroindustri. 4.
Subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran merupakan sejumlah kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk memberi kepuasan dari barang atau jasa yang dipertukarkan kepada konsumen atau pemakai, atau segala bentuk kegiatan bisnis yang secara langsung mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen akhir. Terdapat 3 fungsi pemasaran, yaitu fungsi pertukaran pemasaran, fungsi fisik pemasaran, dan fungsi fasilitas pemasaran. Saluran pemasaran merupakan arus barang dan jasa melalui lembaga-lembaga yang menjadi perantara pemasaran, sedangkan lembaga pemasaran merupakan badan-badan atau lembaga yang berusaha dalam bidang pemasaran yang menggerakkan barang dari produsen ke konsumen melalui penjualan. Contoh saluran pemasaran yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya terdapat proses tawar-menawar. Sedangkan pasar modern merupakan salah satu jenis pasar di mana produk atau barang atau jasa dijual dengan harga yang pas sehingga tidak terjadinya aktivitas tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Di kandang KSPTP, pemasaran dilakukan dengan cara menyalurkan susu ke koperasi atau dijual langsung ke masyarakat yang telah memesan susu. 5. Subsistem kelembagaan penunjang. Subsistem kelembagaan terbagi menjadi 2, yaitu kelembagaan agribisnis dan kelembagaan peternak. Kelembagaan agribisnis merupakan lembaga-lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis yang dimulai dari subsistem sarana dan prasarana produksi, subsistem budidaya, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Sedangkan kelembagaan peternak yaitu organisasi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat sendiri yang didasari atas kesamaan kepentingan di bidang peternakan dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga secara tertulis. Contoh kelembagaan yang pertama, lembaga pembiayaan, yang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lalu, yang kedua, lembaga pemasaran dan distribusi, yang merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan komoditi dari produsen ke konsumen akhir, dan mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lalu yang ketiga, koperasi, yang merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan demi kepentingan bersama, di mana koperasi ini memiliki landasan kegiatan berdasarkan prinsip ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan formal dan informal. Peternakan berada di bawah naungan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran dan dikelola bersama-sama oleh dosen ataupun mahasiswa pada suatu wadah unit kegiatan mahasiswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah menonton.